Sudah, kita akan dengarkan dulu kesaksian dari anak-anak kita. Ya. Oke, ya. Iya benar. Ya, oke. Lihat ke depan. Ya, lihat ke depan. Mulai dari Gracia. Oke. Ya, jangan. Gracia orang kudus, orang percaya pasti masuk surga karena segala dosa Gracia sudah diampuni Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Amin. Lanjut aja ya. Ajija orang kudus, orang percaya pasti masuk surga karena segala dosa Ajija telah dihapus oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, oke. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Oke. Orang kudus, orang percaya pasti masuk surga. Amin. Amin. Tepuk tangan ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Puji Tuhan ya. Tepuk tangan dulu ya. Ayolah terus macam surga. Amin. Amin ya. Jangan orang terus orang saja. Ya, mana tepuk tangannya? Kenapa? Ayo. Ya, baik. Ya, lanjut ya. Ya. Ulang. Jangan orang terus orang Percaya pasti masuk. juga. Woi, ya, luar biasa ya. Oke, ya. Dia orang terus Percaya pasti masuk surga. pasti masuk surga. Oh, haleluya. Amin. Itulah, amin. 4 ayat 4. Sukacita yang nyata di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan sukacita. Amin. Ya, orang kudus pasti masuk surga. Amin. Amin. Ya. Ya, nantilah Jiwamu orang tuamu dalam Tuhan karena harus sudah dipilih. Amin. Oke, lanjut. Ya. Oke, lanjut. Udah. Lanjut. Oke. Ya, lanjut. Amin. Orang kudus Pasti masuk surga. pasti masuk surga. Amin. Amin. Ya, lanjut. Ya, nah. Belum. Ya. Minana. Oke, belum. Biar Oke. Ya. berkat orang kudus, Orang percaya. berkat orang kudus, orang percaya pasti masuk surga. Amin. Oke, lanjut. Ya. Justru orang kudus, orang percaya pasti masuk surga karena Tuhan Yesus sudah menghapus segala dosa saya. Amin. Amin. Oke, lanjut. Ya. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Amin. Lanjut. Ya. Oke. Tuhan orang kudus, orang percaya pasti masuk surga karena Tuhan Yesus sudah menghapus segala dosa kita. Amin. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya yang telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin. Oke, nyanyi kita dengarkan pujian ya. Oke. Ya. Oke. Langsung ya. Yo. Ya. Ya.
kasih ya, terima kasih untuk anak-anak kami semuanya ya. Terima kasih puji Tuhan. Oke, terima kasih. Iya, baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian tadi kita sudah mendengarkan anak-anak sekolah minggu kita. Mereka dari masa kecilnya sudah diberikan pengertian yang baik tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana mereka mengenal diri mereka di dalam Kristus, dan mereka menyebut, saya adalah orang kudus, saya orang percaya, saya orang Kristen, pasti masuk surga karena Tuhan Yesus sudah menghapus segala dosa saya. Amin. Dari masa kecilnya Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak kita ini sudah kita ajari untuk mereka mengenal iman mereka yang sesungguhnya. Mereka mengerti apa yang mereka peroleh dari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan tentunya kedepannya anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang kuat, dan anak-anak ini menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan pada hari Minggu terakhir kami di tahun 2021 ini. Tuhan masih diberikan kesempatan bagi kami semuanya untuk bersama-sama dalam pertemuan ibadah kami, dalam persekutuan yang kudus yang Tuhan karuniakan kepada kami di tempat ini. Jemaat Gereja Injil Karunia, Jemaat Makedonia dan juga Tesalonika, di tempat ini kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih, dan biarlah kiranya apa yang kami lakukan saat ini Bapa sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan, kebersamaan kami memuji-muji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Begitu nyata ya Tuhan pertolongan-Mu bagi kami semuanya, hingga kami bisa melewati tahun 2021 ini di tengah-tengah situasi yang sulit bagi semua penjuru dunia saat ini karena pandemi virus corona COVID-19. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, kami diberikan kesehatan, panjang umur, dan kami tentunya ada maksud Tuhan bagi semua anak-anak-Mu agar berbuah bagi Allah, berbuah kehidupan kami, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan inilah Tuhan Yesus, kami semua hadir di sini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya semua yang hadir di sini telah mempersiapkan hati dan pikiran untuk bisa menerima kebenaran yang dinyatakan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan melihat firman Tuhan untuk merenungkan persiapan kita untuk menyambut tahun 2022 ya. Itu adalah topik untuk pembahasan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya tidak asing lagi atau sudah menjadi hal yang sangat biasa kita imani bahwa kita ini adalah orang yang selalu ingin bersyukur kepada Tuhan ya. Dan saya sendiri, Bapak Ibu Saudara, setiap kali bulan Desember seperti ini, setiap tahun, saya selalu merasakan sukacita karena saya mendapat hadiah-hadiah. Ya, kalau saya diundang ke ke acara-acara di Natalan, di mana-mana biasanya saya dikasih hadiah, jadi saya sangat senang ya, saya bersukacita. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara, saya sadar betul bahwa yang paling saya sadari, yang paling saya sukai, dan yang paling membuat saya tentu bersyukur adalah karena hadiah yang terbesar dari Tuhan. Amin. Amin. Karena hadiah yang kita dapatkan di dunia ini itu hanya bersifat sementara dan itu bisa pudar. Tapi hadiah
Yang terbesar yang kita peroleh dari Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak bisa pudar dan itu tidak bisa hilang, ya. Nah, untuk itu saudara-saudara, saya mengajak kita untuk melihat membuka Alkitab kita dari Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24, supaya ini juga menjadi sukacita kita bersama. Ya, Roma 3 ayatnya yang ke-24. Ini menjadi sukacita kita semua, dan bahkan ini melebihi dari semua sumber sukacita yang lain yang kita peroleh selama kita hidup di dunia ini. Inilah yang Tuhan kerjakan, inilah yang Tuhan nyatakan kepada kita semua, supaya kita bisa bersukacita senantiasa. Amin. Ya, mengucap syukur senantiasa itu alasannya apa, saudara-saudara? Kalau saudara-saudara mengucap syukur senantiasa karena ya memang mengucap syukur karena kita sehat-sehat, tapi suatu saat juga saudara belum tentu selalu sehat. Karena apa? Karena kita hidup di dunia yang sudah rusak. Bukan Tuhan yang membuat rusak, tetapi dunia inilah yang membuat, ya, dosalah yang membuat dunia ini jadi rusak. Sehingga tidak ada jaminan bagi satu orang pun manusia di dunia ini yang tidak akan mengalami sakit penyakit. Nggak ada jaminan, ya kan? Bahkan orang mati pun karena apa? Karena sakit, ya kan? Kenapa orang mati? Ya, karena masih hidup dalam tubuh yang fana, tubuh yang sementara ini. Jadi tidak ada orang bilang bahwa dia akan sehat terus sampai dia mati, ya kan? Tidak ada. Bahkan selagi saudara dan saya juga merasa sehat, atau orang-orang yang merasa sehat, dirinya sehat pun, itu sebenarnya ada penyakit di dalam tubuhnya, ya kan? Karena apa? Karena kita hidup di dunia yang sudah rusak, dan kita hidup dengan tubuh yang dikatakan Paulus tubuh yang berdosa, ya. Nah, tubuh yang fana. Nah, tetapi saudara-saudara, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki yang lebih baik. Amin. Ini yang penting kita sadari. Kita memiliki yang lebih baik, ya. Bahkan yang terbaik. Oke? Yang terbaik dari Tuhan, bukan hanya yang lebih baik, tapi yang terbaik. Nah, ini yang sangat membuat kita setiap saat, ya, dimanapun, dalam situasi apapun, kita bisa tetap mengucap syukur. Nah, kita baca firman Tuhan yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu dari Roma pasal 3 ayatnya yang bisa dari ayat 21. Oke, tapi ayat 24-nya nanti yang akan menjadi fokus kita untuk melihat bagaimana kita diberikan kekuatan untuk bersyukur senantiasa. Ayat 21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena apa? Karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Saudara-saudara, tidak ada orang yang tidak bisa percaya, ya kan? Kecuali orang yang sudah tidak normal, yaitu tidak bisa percaya. Tapi selagi masih normal, pasti dia bisa percaya, ya. Nah, karena itu kepercayaan inilah yang perlu perlu dicek, ya, apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Maka di sini dikatakan bahwa sekarang kebenaran Allah telah dinyatakan, yaitu kebenaran Allah karena apa? Karena iman, ya. Kebenaran Allah karena iman. Karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Ya, tidak dikatakan di situ kebenaran karena action atau karena perbuatan, tetapi kebenaran karena iman. Ini pasti bukan kebenaran manusia, ya. Ini adalah kebenaran Allah, kebenaran Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, kebenaran Tuhan yang dinyatakan melalui iman kepada setiap orang yang percaya. Ya. Kenapa?
Karena ayat 23 dikatakan situ, karena semua orang telah berbuat dosa, telah berdosa, tepatnya, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau sudah kehilangan kemuliaan Allah, itu berarti apa? Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Itu pasti binasa kekal. Ya. Nah, sekarang saudara-saudara, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita supaya kita bisa mengucap syukur kepadanya? Ayatnya yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini yang saya sebutkan tadi. Sebuah hadiah terbesar dari Tuhan. Ya. Oke, kenapa? Ada yang ini? Kurang ini? Ada yang kurang mantap atau ada yang, ya? Bapak Ibu sekalian, di ayat yang ke-24, oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Saudara pernah nggak membeli satu produk, beli satu gratis satu, atau beli satu gratis dua? Pernah nggak saudara melihat iklan seperti itu? Pernah kan? Itu benaran gratis atau tidak? Itu beli satu gratis satu, beli satu gratis dua, itu benaran gratis nggak? Tidak. Nah, kalau saudara tahu, iya, kalau saudara mengerti, namanya juga beli satu gratis satu, gratis dua, itu bukan gratis, beli. Saudara jangan gampang dengan promosi dunia ini terpengaruh, ya kan? Hanya pemberian dari Tuhan Yesus yang benar-benar gratis, jangan tertipu. Ya kan? Saudara dan saya adalah orang-orang yang harus berpikir dengan kritis, berpikir dengan betul-betul hati-hati dalam kehidupan ini. Supaya kalau saudara, ya kan, menghadapi satu problem, itu jangan diakibatkan oleh karena kesalahan saudara berpikir dan saya. Rugi, ya kan? Karena kita ini diberikan hikmat oleh Tuhan, amin. Supaya orang percaya, orang kudus itu, ya, saudara-saudara, di dalam menjalani kehidupannya benar-benar menjadi orang yang bijaksana. Jangan menderita karena kesalahannya sendiri. Betul? Ya, jangan mengeluh, jangan menjadi susah karena kekurang pengertian, kekurang pahamannya. Jangan, saudara-saudara. Kita harus menjadi orang percaya yang rendah hati, yang selalu berpikir bagaimana saya agar apa yang saya lakukan itu adalah benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau ada pun resiko yang harus saya hadapi, saya tetap mengucap syukur. Amin. Iya. Nah, karena itu saudara-saudara, inilah hadiah yang gratis yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saudara dan saya. Dan hadiah yang gratis ini, ya, yaitu apa? Penebusan secara cuma-cuma di dalam Kristus Yesus. Ya, saudara-saudara. Saudara, kalau membeli sebuah kendaraan misalnya, kalau saudara belum melunasi, ya, melunasi kendaraan tersebut, saudara juga belum punya hak penuh atas, ya, kendaraan tersebut kan? Belum. Artinya sewaktu-waktu itu masih bisa ditarik kalau tidak memenuhi kewajiban atau melanggar aturan dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara dan saya di dalam Kristus Yesus ditebus oleh darah Yesus itu dengan sempurna. Tidak ada lagi kuasa apapun yang bisa, ya, membuat saudara menjadi tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada lagi situasi yang membuat saudara menjauhkan saudara dari kasih Allah. Setiap saat kita bisa mengucap syukur kalau kita mengerti bagaimana besarnya kasih Allah pada kita, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus yang sudah mati menebus segala dosa kita. Dan hadiah keselamatan, hadiah itu keselamatan itu dibayar atau hadiah, Bapak Ibu Saudara? Ya, dibayar oleh kita atau Yesus yang membayarnya? Yesus yang membayarnya lunas dan kita terima dengan cuma-cuma. Amin. Nah, itu saudara-saudara.
Bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan? Bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan apa yang sudah kita terima dengan kesempurnaan ini, saudara. Karena nilai hidup saudara dan saya itu ada di dalam penebusan itu. Amin. Itulah sebabnya dikatakan hidup kita adalah sangat berharga. Kenapa? Karena Tuhan telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Nah, saudara-saudara, karena itu kita bersyukur bukan hanya hari pertama, hari kedua, atau minggu pertama, minggu kedua, bukan hanya di Januari atau apalagi Desember, semangat kita berapi-api menyala-nyala, kemudian nanti Januari, Februari lalu kita mulai redup. Tidak begitu, saudara. Ya kan? Orang percaya di dalam Kristus setiap saat harus memiliki semangat untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kemarin kita sudah mendengar khotbah dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Pardosi, bahwa Paulus sendiri, saudara-saudara, mengirimkan atau Paulus menasehati jemaat dari sementara dia berada di mana? Di dalam penjara. Supaya jemaat itu apa? Supaya jemaat itu bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Nah, bagaimana bisa itu? Oh, bukan manusia lagi yang bekerja di situ. Tidak. Bukan pikiran manusia lagi yang bekerja di situ. Itu sudah pasti adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Maukah saudara Roh Kudus bekerja dalam diri saudara? Amin. Amin. Nah, karena itulah saudara, kita terus memahami seperti apa Tuhan bekerja dalam diri kita, supaya kita ini menjadi orang-orang yang senantiasa bisa bersyukur dalam situasi, dalam keadaan apapun. Kita mengerti bahwa Tuhan itu selalu baik setiap saat. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 12. Ya, saudara-saudara, Roma pasal 12, kita akan membaca dari ayatnya yang ke ayat pertama. Jadi kita akan melihat di sini, saudara-saudaraku, menyambut di tahun 2022, bagaimana kita bersiap untuk mengalami perubahan yang dikerjakan oleh siapa? Yang dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Kita bersiap untuk mengalami perubahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan perubahan yang dikerjakan oleh Tuhan, dan perubahan hidup kita yang benar-benar membuat kita merasakan damai sejahtera Tuhan semakin dipenuhkan, dan sukacita kita semakin bertambah-tambah. Maukah saudara? Amin. Siapkah? Mari kita lihat Roma pasal 12 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Ya, saya akan bacakan untuk kita. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara tahu, kalau di perjanjian lama itu, orang-orang percaya selalu dituntut untuk mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Terlebih kalau mereka ada perbuatan salah, pelanggaran hukum Taurat. Itu yang dipersembahkan apa? Persembahan adalah korban hewan seperti domba, ya, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah persembahan mereka. Dan ketika mereka mempersembahkan itu, Tuhan memperhitungkan apa yang mereka lakukan itu sebagai apa? Sebagai jalan pengampunan. Kenapa bisa demikian? Kok Tuhan mengampuni mereka? Karena mereka mempersembahkan korban darah hewan. Ya, karena itu yang Tuhan minta pada waktu itu, untuk mereka percayai. Sekarang tidak. Sekarang apa? Sekarang Tuhan meminta orang untuk mempercayai korban darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, tapi bedanya adalah kalau dulu persembahan korban-korban itu adalah selalu berulang-ulang dilakukan, tapi Alkitab mengatakan sekarang cukup hanya satu kali korban domba, anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, itu dikorbankan sekali, kemudian darahnya itu tercurah menyucikan kita dari segala dosa kita. Amin. Sehingga saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa kita, maka
Saudara-saudara, pada saat itu kita dibaptiskan oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Sudah? Kita dipersatukan, kita dibaptiskan oleh Roh Kudus, diambil oleh Roh Kudus kita. Dari mana kita diambil? Saudara, kalau saudara mengambil sesuatu pasti ada tempatnya kan? Ambil makanan, ya dari meja dan seterusnya ya kan? Ini Roh Kudus mengambil kita dari mana? Saudara-saudara. Ya dari iman ya. Ya kan? Saudara tahu dari mana kita diambil? Saya ada hadiah untuk yang bisa menjawab. Hadiah akhir tahun. Ya. Dari mana kita diambil oleh Roh Kudus? Saudara-saudara, sehingga kita menjadi manusia baru dan kita dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Dari mana saudara-saudara? Dari mana? Ya, dari iman. Ya, karena iman berarti ya, karena iman. Yang saya tanya dari mana ke mana? Saudara-saudara, tahukah bahwa kita ini dilahirkan? Ya, kalau Mazmur 51 ayat 7 mengatakan dari kandungan sudah berdosa. Kenapa kita berdosa? Karena Adam yang berdosa. Jadi kita ketika percaya Yesus Kristus mati hapus semua dosa kita, ya kan? Kemudian kita dimeteraikan dengan Roh Kudus dan Roh Kudus mengambil kita. Kemudian kita diambil dari mana diambil? Dari dosa. Ya, kita diambil dari keadaan kita yang terhubung dengan Adam yang berdosa. Dari manusia lama kita. Kemudian kita dipindahkan kepada manusia baru yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Itulah kita sekarang. Amin. Itulah kita sekarang. Jadi, makanya saudara dikatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku yang mana? Aku yang baru itu. Amin. Bukan aku yang lama, itu sudah tinggal. Sudah dipisahkan oleh Roh Kudus. Amin. Kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Tidak bisa ditarik lagi, saudara-saudara. Dari hidup yang baru, ya, kita tetap berada di dalam Kristus. Amin. Yaitu hidup yang kekal. Amin. Tahu saudara, hidup yang baru itu banyak orang sekarang yang mengatakan, saya sudah hidup baru, sudah lahir baru. Tapi saya adalah orang berdosa. Mana ada orang berdosa hidup baru? Orang berdosa itu hidup lama. Itu adalah Adam yang jatuh ke dalam dosa. Itu hidup lama, saudara-saudara. Ya. Tapi kalau orang kudus, itu berarti hidup apa? Hidup baru. Kudus karena diciptakan baru di dalam Kristus. Iya, itulah saudara dan saya sekarang ini. Sehingga saudara-saudara dikatakan tadi, karena itu tubuh kita ini adalah tubuh Kristus. Amin. Nah, coba kita sebelum kita masuk ke bagian ayat yang kedua, saya ajak saudara untuk melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-12. 1 Korintus pasal 12. Mari saudaraku, kita lihat 1 Korintus 12 ayatnya, kita lihat ayatnya yang ke-12. Oke? Ya. Oke. Karena sama seperti tubuh itu satu, tubuh itu satu ya. Oke? Tubuh kita kan satu ya? Satu ya. Dan apa? Anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan apa? Satu tubuh. Amin. Ini yang dimaksud dengan kesatuan kita. Kesatuan kita bukan kesatuan organisasi yang terutama, saudara-saudara. Memang betul kita satu organisasi di dalam namanya institusi gereja, tapi itu bukan itu yang membawa kita akan bersama dengan Kristus selamanya. Tidak. Tapi kesatuan rohani kita, di mana kita sudah dipersatukan satu tubuh dengan Kristus, tubuh yang baru dibaptiskan oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus, itulah kesatuan kita yang tidak bisa dipisahkan lagi untuk selama-lamanya. Amin. Karena kita sudah menjadi satu, yaitu satu tubuh Kristus. Ya, saudara-saudara. Nah, jadi dikatakan apa? Sekalipun tubuh itu adalah satu, anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula siapa? Kristus. Ya.
13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah, lihat, telah bukan sedang, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita diberi minum oleh satu roh. Amin saudara. Ini persaudaraan yang sejati. Persaudaraan di dunia ini bisa berpisah. Bisa kan? Bisa. Tapi persaudaraan di dalam tubuh Kristus tidak bisa dipisahkan. Karena itu adalah tubuhnya. Siapa yang bisa memisahkan tubuh Kristus? Tidak ada. Karena itulah ketika saudara percaya, ya, ketika saudara percaya, kemudian kita diambil oleh Roh Kudus. Dari mana tadi kita diambil, saudara-saudara? Tubuh lama dari dosa. Ya, dari tubuh dosa yang lama, ya, dari Adam yang berdosa. Kemudian kita dimasukkan kepada Adam yang kedua, yang disebut Yesus Kristus, disebut Adam yang kedua, yang datang dari surga. Kalau Adam yang pertama adalah yang terbuat dari debu tanah. Nah ini, makanya harus kembali ke tanah, ya kan? Tapi itu adalah manusia lama. Sekarang kita adalah manusia baru. Dan saudara-saudara dan saya dikatakan telah dibaptiskan oleh Roh Kudus ke dalam satu tubuh. Dan kita adalah diberikan minum oleh satu roh. Itulah sebabnya saudara dan saya bisa memenuhi Roma 12. Apa dikatakan tadi? Kita kembali ke Roma 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kalau seseorang belum dimeteraikan dengan Roh Kudus dan dia bukan anggota tubuh Kristus, memuliakan Tuhan macam apa? Saudara-saudara, karena manusia hanya bisa memuliakan Tuhan yang sebenarnya kalau dia sudah menjadi anggota tubuhnya. Amin. Iya. Kalau orang luar, di luar Kristus, itu artinya adalah orang yang berdosa, orang yang belum punya hubungan, ya, dengan kehendak Allah, saudara-saudara. Tapi saudara dan saya, ya, adalah anggota tubuh Kristus, dan Roh Kudus sudah berdiam di dalam diri kita ini, di dalam hati kita ini. Maka itulah sebabnya Paulus mengatakan, sekarang berarti saudara-saudara dan saya sudah layak untuk mempersembahkan tubuh kita menjadi kemuliaan bagi nama Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesadaran ini yang harus ada pada setiap orang yang percaya, mengaku percaya pada Yesus. Ya. Jadi kalau masih orang mengatakan, saya adalah orang berdosa, saya ingin memuliakan Tuhan. Kayak mana kau memuliakan Tuhan kalau kau adalah orang yang berdosa? Ya kan? Orang yang kuduslah yang bisa memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam kekudusan itulah tak Allah dimuliakan. Amin. Bagaimana Allah bisa dimuliakan di dalam dosa? Bisa kan? Saudara, ini adalah satu kebenaran yang akan mengubah hidup kita, yang benar-benar nyata di dalam Kristus. Sehingga saya katakan tadi apa? Bersiaplah untuk diubahkan oleh Roh Tuhan. Amin. Iya. Ini bukan konsep hanya keagamaan secara umum, tapi ini adalah konsep kebenaran Allah yang dinyatakan di dalam firman-Nya yang ajaib. Dan itu pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Karena kita percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, bukan persembahan yang berdosa. Persembahan yang kudus. Ya. Dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Itu sebabnya saudara-saudara dan saya, kenapa kita penting untuk bersekutu sesama saudara seiman, bersekutu di dalam persekutuan yang kudus. Kenapa saudara-saudara? Karena persekutuan yang kudus itu adalah tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus itu secara lengkap memuliakan Tuhan, yang adalah Yesus adalah apa?
kepala. Kita adalah anggotanya. Amin. Ya. Saudara-saudara, tentunya setiap hari tidak akan mau tertinggal salah satu anggotanya, anggota tubuhnya terpisah dari kepala, kan? Tidak mau lah. Masa kaki tinggal di rumah, kemudian kepala jalan-jalan. Jalan-jalan bagaimana kepala jalan-jalan? Ya kan? Tidak mungkin begitu. Ya kan? Karena apa? Karena kehidupan itu ada di dalam satu tubuh. Amin. Baik dalam jari, tangan, kaki, telinga, mata, itu ada kehidupan di situ yang dialirkan oleh darah. Amin. Nah, darah Kristus mengalir di dalam diri saudara dan saya sehingga kita hidup untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, karena itu di ayat 2 dikatakan, ya. Bagaimana? Janganlah kamu menjadi apa? Nah, ini teknisnya ini. Satu teknis yang bersifat larangan. Ya, kalau yang di atas tadi adalah suatu dorongan, perintah untuk dilakukan, ya. Nah, ini satu di ayat 2 ini, ya, dikatakan larangan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Loh, bagaimana kita serupa dengan dunia ini? Apa kita masih bisa serupa dengan dunia ini, saudara-saudara? Dalam hal apa, saudara-saudara? Ya, saudara, kita lihat lagi. Tetapi berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu atau pikiran, mindset. Tahu saudara kan? Mindset. Berubahlah di dalam mindsetmu, di dalam pikiranmu. Kenapa? Karena tubuh Kristus itu punya mindset. Benar nggak saudara? Di mana mindsetnya? Ada di mana? Ada di mana pikirannya? Tubuh Kristus itu ada di mana pikirannya? Di Kristus. Oh. Luar biasa, ya. Oke, kita lihat, ya. Saya ajak kita untuk melihat. Ini luar biasa ini. Nanti kita akan kembali ke situ. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2, ya, saudaraku, ya. Oke, pelan-pelan, ya. Kita lihat. Oke. Ya. Saya baca dari ayat 1, tapi ayatnya yang ke-5 nanti yang akan menjadi fokus kita. Saya baca ayat 1, ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati, sepikir. Amin. Nah, di sini kita sudah banyak yang berkeluarga, ya, dan juga yang berkeluarga dengan dan yang punya anak-anak juga, kan. Hendaklah sehati, sepikir, ya, satu hati, satu pikiran, ya. Kemudian dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Oke, jangan satu ke belakang, tujuannya satu lagi ke depan, tarik menarik. Oke, itu pasti rusak. Nah, ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Mungkinkah kita bisa melakukan ini? Mengutamakan orang lain daripada diri kita? Itulah kalau kita berpikir dengan otak kita sendiri sebagai manusia, itu tidak mungkin. Tapi itulah justru yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Dia tidak berpikir untuk dirinya lebih dulu, tapi mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia. Ini soal mindset, ya kan? Soal cara berpikir kita. Mana cara berpikirnya? Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5, sama-sama kita membaca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi pikirannya ada di mana, Pak? Ya, mindsetnya ada di mana? Di kepala. Amin. Kan kita kan anggota tubuhnya. Bukan di kita mindsetnya. Tidak. Ada di dalam Kristus karena dia adalah kepala. Jadi pikiran Allah, kehendak Allah yang dimaui oleh Tuhan Allah terhadap diri kita ini, bagaimana kita, seperti apa kita,
Apa yang harus kita kejar, saudara-saudara, itu ada di dalam kepala, di dalam mindset. Mindsetnya siapa? Mindsetnya Kristus adalah kepala, bukan di kita, saudara-saudara. Dan itulah yang membuat kita bisa berubah menjadi lebih baik. Amin, saudara. Iya. Kalau mindset kita, pikiran kita itu kita bawa dari siapa? Dari Adam yang berdosa, sudahlah. Ya, mau berapa kali kita kecewa dengan itu? Benar nggak, saudara? Mau berapa kali lagi kita kecewa dengan mindset kita yang lama? Udah terlalu sering kita kecewa dengan itu. Jangan pakai itu. Amin, saudaraku. Kita sekarang memiliki yang baru, yang powerful. Amin. Yang berasal daripada Roh Kudus, bukan berasal daripada diri saya. Amin. Bukan berasal daripada pengalaman pribadi saya. Sudahlah, pengalaman pribadi kita itu, ya bersyukur saja untuk itu, tapi bukan itu andalan. Berbahaya, saudara. Mau berapa kali lagi kita kecewa tahun 2022 ini? Ya kan? Karena apa? Karena kita masih memakai pikiran kita yang lama, yang dulu, yang terkait dengan Adam. Saudara, sekarang kita mau bersukacita senantiasa. Sekarang kita mau hidup dalam damai sejahtera Kristus, saudara-saudaraku. Pakai apa? Menggunakan apa? Hidup di dalam apa kita, saudara-saudara? Di dalam mindsetnya Allah yang ada di dalam Kristus sebagai kepala. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di Roma pasal 12 tadi, benarlah apa yang dikatakan oleh Rasul kita, Rasul Paulus, di ayat 2. Roma, kita perhatikan, di ayat 2 tadi. Kita akan baca selengkapnya, ya. Tadi kan masih di awal kita baca pasal 12 ayat 2 ini. Sekarang kita baca selengkapnya, ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bagaimana tadi? Memangnya dunia ini seperti apa, saudara, mindsetnya? Mindset daripada dunia ini adalah mindset yang ada di dalam Adam yang berdosa. Tidak mungkin lagi kita kembali ke situ, kan? Benar, saudara? Itu udah kita tinggalkan. Di dalam Kristus kita adalah benar-benar manusia baru, dengan pikiran yang baru, yaitu kehendaknya yang terbaik buat kita. Amin. Nah, maka dikatakan, tetapi apa? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu atau pikiranmu. Dari mana dimulai perubahan itu, saudara-saudara? Pikir. Dari mindset, dari cara berpikir. Tapi bukan cara berpikirnya kita, cara berpikirnya Tuhan yang ada di dalam firman-Nya. Amin. Amin, saudara. Ya, berubahlah oleh pembaharuan, oleh perubahan, ya, daripada apa? Pikiranmu, saudara-saudara. Jadi, saudara perlu mengisi pikiran saudara dan saya dengan banyak-banyak kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena dengan itulah bekerja Roh Kudus melakukan perubahan di dalam diri kita sesuai dengan kehendaknya. Ya. Karena pikiran kita yang baru di dalam Tuhan yang diciptakan dalam kekudusan itu matching, selaras dengan apa? Selaras apabila dengan kita mengerti firman Tuhan. Ya. Karena itu, saudara, dikatakan tadi, sehingga apa? Sehingga kamu dapat apa? Membedakan manakah kehendak Allah. Sebenarnya di sini lebih tepatnya bukan membedakan, karena dikatakan to prove. Apa itu to prove? Bukan hanya membedakan, tapi apa? Membuktikan. Amin. Luar biasa. Ya kan? Apalah artinya cinta tanpa Pembuktian. tanpa bukti gitu, ya kan? Iya, sama juga itu berarti kan. Pengorbanannya adalah bukti. Iya, apalah artinya cinta tanpa pengorbanan? Apalah artinya cinta tanpa bukti? Saudara-saudaraku, tapi banyak orang ingin membuktikan cintanya kepada Tuhan dengan usahanya sendiri. Tidak bisa, saudara-saudara.
Ya kan? Aku ingin menjadi setia kepada Tuhan. Dengan pakai apa kamu setia dengan Tuhan? Hidup lama bisa setia kepada Tuhan? Tidak bisa, saudara-saudara. Itu hidup lama sama cara berpikirnya, mindsetnya dengan Adam yang berdosa, yang selalu menentang kehendak Allah. Walaupun terlihat secara penampilan luar dia kelihatan tunduk, tapi sebenarnya dia tidak tunduk pada kebenaran Allah. Mana buktinya? Buktinya banyak orang yang baik, yang setia, yang saleh hidupnya, tapi ingin masuk surga dengan perbuatannya, kan? Apa itu perbuatan yang dikehendaki oleh Allah? Apa itu orang yang setia? Tidak, saudara-saudara. Orang yang setia adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Kristus sudah selesai melakukan semua pengampunan dosa. Amin. Itu yang setia. Karena kesetiaan Kristus itulah kesetiaan kita. Bukan kesetiaan pribadi kita. Kesetiaan pribadi kita itu berdosa. Paham, saudara? Ini hal yang baru. Sungguh-sungguh baru di dalam Kristus Yesus yang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Saudara, itu adalah mindset daripada Kristus. Pikiran Kristus yang dinyatakan melalui kebenaran firman. Kalau saya mendengar di mana saya diundang, di tempat-tempat di mana saya diundang, saudara mau setia, ya harus setia menjadi orang yang taat setia. Setia seperti apa? Saudara, kita ini daging. Ini adalah daging yang berdosa, yang memiliki keinginan, yang egois, tidak taat kepada Tuhan. Tapi saudara tahu, mindset Allah, mindset Kristus, ketika itu ditransfer ke dalam pikiran kita, kemudian masuk dalam hati kita, apa yang terjadi? Roh Kudus bekerja, dan apa yang kita lakukan itu benar-benar sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Amin, saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Perubahan seperti itu yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya, ya, di tahun 2022 yang akan datang. Sehingga dikatakan kamu dapat membuktikan, to proof, ya, membuktikan pakai apa? Saudara ingin membuktikan bahwa saudara setia kepada Tuhan pakai apa? Seperti apa, saudara? Ya, saudara berdoa semalam suntuk, belum tentu itu adalah setia kepada Tuhan. Belum tentu, saudara. Saudara rajin berkhotbah di mimbar di gereja, belum tentu itu bentuk kesetiaan kepada Tuhan. Saudara memberikan persembahan banyak kepada gereja, belum tentu itu sebagai persembahan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Iya kan? Saudara-saudara. Saudara rajin membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 10 kali berulang-ulang, belum tentu itu kesetiaan kepada Tuhan. Belum tentu. Kenapa? Karena pekerjaan daging pun bisa melakukan itu. Hidup yang lama pun bisa membuktikan seperti itu. Bisa. Ya kan, saudara-saudara? Banyak kan orang yang hebat, yang cerdas-cerdas, yang luar biasa kan? Pendidikan sekolah teologi sampai tinggi-tinggi mendunia. Saudara-saudara. Dan ketika nanti dia berkhotbah, baca satu ayat, kemudian dia ceritakan pengalamannya, sampai 1 jam dia berkhotbah, pengalamannya, saya waktu itu di Eropa, saudara setelah itu, setelah di Belanda, kemudian saya ke Amerika, lalu di Amerika kemudian saya pergi ke, mana lagi, pergi ke Asia, pergi ke Filipina, kemudian saya pergi ke Australia, kemudian saya melakukan ini, saya melakukan itu. Oh, kau semua itu. Ya. Apa iman orang bisa berubah dengan begitu, dengan pengalaman-pengalaman seperti itu? Tidak, saudara. Hanya pengalaman yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang bisa membuat manusia baru berubah. Amin. Saya pun berdiri di sini, saudara tahu, sebagai pengkhotbah. Saya tidak memiliki kemampuan seujung kuku pun untuk membuat saudara berubah. Tidak bisa. Bahkan mengubah diri saya pun saya tidak bisa dengan apa yang saya lakukan. Hanya Allah yang bisa melakukan itu di dalam diri saudara dan saya, karena mindset kita diubahkan. Amin. Iya, saudara. Ini yang sangat penting. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, sehingga kamu dapat membuktikan. Membuktikannya pertama-tama dari mana? Ya, seperti saya katakan tadi, bisa berkhotbah 1 jam, ambil satu ayat, kemudian menceritakan pengalamannya 99%. Hanya membacakan satu ayat, tapi tidak tahu apa maksud ayat itu. Ya,
Tapi saudara, kalau saudara ingin banyak perubahan di dalam Tuhan dengan manusia barumu, yang mana yang harus dikejar? Kejarlah apa? Kejarlah pengertian akan firman Tuhan. Amin saudara. Dan itu pasti dahsyat, pasti luar biasa. Tidak perlu saudara harus tergantung kepada manusia. Saudara harus bergantung kepada kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Iya. Dan saudara pasti merasakan bagaimana saudara melihat bahwa pikiran mindset Kristus itu ya membuka wawasan saudara untuk bisa menjadi seorang yang mandiri di dalam kebenaran, independen dan merdeka, dan saudara bebas memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Situasi-situasi yang ada di dunia ini tidak akan lagi terus-menerus mencengkeram dan membuat saudara menjadi ketakutan, dan bahkan membuat saudara juga kadang-kadang khawatir, berlebihan, dan membuat saudara juga menjadi banyak juga orang percaya, orang kudus malah jadi jauh dari Tuhan hanya karena persoalan di dunia ini. Itu kegagalan dan kesalahan total. Amin saudara. Kenapa? Karena Paulus katakan apa? Aku terlebih suka dalam penderitaan, karena justru dalam penderitaan kekuatan Allah bekerja dengan sempurna dalam diriku. Karena kasih karunia Allah cukup bagimu. Amin saudara. Iya. Nah itulah saudara-saudaraku. Maka dikatakan tadi, sehingga kamu dapat membuktikan apa itu? Manakah kehendak Allah? Apa yang baik. Bukan hanya apa yang baik. Sebetulnya terjemahannya situ lebih tepat adalah di excellent. Tahu kan saudara excellent kan? Excellent itu berarti apa? Jempol. Bukan hanya like, ya kan? Yang di Facebook like, ya kan? Bukan itu. Tapi adalah jempol yang memang benar-benar berkualitas. Amin saudara. Sehingga kamu dapat membuktikan manakah yang merupakan kehendak Allah, mana yang berkualitas di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia itu nomor berapa? Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor sekian. Tapi kalau saudara sudah dianggap orang yang berkualitas karena firman Tuhan sesuai selaras dengan kehidupan saudara, maka saudara dapat membuktikan benar-benar apa yang menjadi kehendak Allah, yang berkenan kepadanya, dan apa? Yang apa? Dan yang sempurna. Amin. Saudara, semua potensi yang kita bawa dari Adam yang berdosa itu tidak pernah membuat hidup kita sempurna. Saya ulang sekali lagi ya, Bapak saudara, boleh diperhatikan apa yang saya sampaikan ini. Semua potensi yang kita bawa dari Adam yang berdosa itu tidak akan pernah membuat hidup saudara menuju kepada kesempurnaan. Itu menuju kepada kerusakan. Sama seperti dunia ini. Ya kan? Dunia ini dikatakan bukan malah bertambah bagus, saudara-saudara. Dunia ini tambah lama akan tambah rusak. Karena apa? Karena dunia ini tidak tunduk kepada kehendak Tuhan. Benar, saudara? Dunia ini menjalankan keinginannya sendiri. Saudara dan saya berhikmat, punya bijaksana di tengah-tengah dunia yang memiliki keinginan sendiri. Aku pilih, aku mengingini apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itulah kecerdasan mindset daripada orang-orang yang sudah terpilih di dalam Kristus. Amin. Itu yang disebut orang-orang pilihan di dalam Kristus. Dia memiliki mindset yang berbeda dengan dunia ini, saudara-saudara. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kita supaya senantiasa bisa nyambung, klop ya, amin. Bagaimana kita supaya supaya klop kita dengan mindset yang baru, yaitu pikiran Kristus, hidup yang baru yang kita sudah miliki, yaitu diri kita yang abadi ini, diri kita di dalam Kristus yang baru, ya ciptaan baru ini, ya punya keinginan, punya kerinduan, punya mindset, punya pola pikir, ya saudara, punya pola, bukan berantakan, tapi punya pola pikir. Bagaimana supaya selalu ya supaya klop, supaya ada keselarasan. Seperti apa, saudara? Satu hal yang harus kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, salah satu adalah
Ini yang sangat penting dan sangat mendasar untuk kita selalu perhatikan di dalam kehidupan kita, ya. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Oke. Ya. Nah. Dari ayat 6 ya. Ya, saya akan membaca dari ayat 1 saja. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Apa ini? Tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar. Ini bukan rumah kita, bukan tempat ibadah ini. Ini tubuh, iya betul. Tubuh kita ini. Ya. Kalau sudah dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Amin. Setuju, saudara? Setuju. Ya. Saudara, benar-benar sudah dipastikan sejalan dengan rencana Allah tentang terminal hidup kita. Kita tidak akan nyasar, tidak akan binasa, masuk neraka. Tidak. Orang yang percaya kepada Yesus sudah ada jaminan kepastian masuk surga. Yang belum percaya hal itu, saudara-saudara, ya, masih banyak kan orang yang beragama Kristen bilang mengaku percaya Yesus, tapi dia tidak yakin dia pasti masuk surga. Saudara-saudara, itu sangat artinya, ya, pokoknya perlu dikasih penjelasan yang banyak. Ya, kalau kemah kita ini dibongkar, tubuh kita ini, kalau kita meninggalkan dunia ini, Allah sudah bukan akan di situ, kan ada kata apa di situ? Kata keterangan apa? Allah telah sudah, ya, menyediakan suatu tempat di mana? Kediaman kita di dalam surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Amin, saudara. Saudara mau tinggal di dunia ini selamanya? Siapa yang mau tinggal di sini selamanya? Tunjuk tangan. Walaupun saudara ingin hidup 1000 tahun lagi, itu tidak mungkin. Ya kan? Pastilah meninggalkan dunia ini. Tapi kenapa tidak takut? Tidak takut. Kenapa? Karena Allah sudah menyediakan tempat kediaman yang kekal di dalam surga di atas, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Oke. Lalu selama kita di dalam kemah kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh yang hidup. Saudara, kalau mau berangkat beribadah ke gereja, ada nggak kadang-kadang rasa saudara berat itu fisik untuk untuk bangun atau semangat berkurang? Pernah nggak saudara mengalami itu? Nah. Iya, karena keluhan-keluhan itu Paulus katakan selama kita di dalam fisik yang lama ini itu tetap ada, ya kan? Tapi itu kan tetap ada, maklum aja lah. Bukan begitu. Makanya disuruh apa? Latihlah dirimu beribadah. Karena apa? Dengan latihan itu orang akan jadi lancar untuk untuk melewati rintangan. Amin. Benar nggak, saudara? Saudara, kalau kita ingin tahu seberapa kuat fisik kita ini, cobalah latihan olahraga. Pasti saudara langsung tahu di bagian mana yang kurang sempurna. Iya. Ya kan? Langsung tahu mana yang bagian yang kurang sempurna. Jadi letaknya adalah di mana? Di latihan. Ya. Di soal latihan. Nah, makanya saudara-saudara dikatakan tadi di situ, memang selama kita hidup di dalam fisik kita ini, faktanya adalah masih ada keluhan. Keluhan apa? Keluhan secara fisik, ya kan? Termasuk apa? Sakit. Itu tadi yang saya katakan. Banyak orang yang mengatakan, saya sehat. Ayo berdiri, jingkrak-jingkrak. Haleluya, puji Tuhan. Nah. Ya.
Saudara, ya bersyukur kalau kita bisa sehat, tapi jangan berpikir bahwa kamu akan sehat selamanya. Karena kalau begitu mindsetmu berarti pasti kau kecewa pas waktu sakit kan? Ya karena apa? Karena salah mindsetmu itu. Ya kan? Bahwa segala apapun bisa terjadi dalam hidup ini. Ya kan? Bisa sakit, bisa. Tapi yang tidak bisa adalah walaupun dalam kondisi sakit, saya bisa tetap memuliakan Tuhan. Amin. Saya tidak akan bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena apa? Saya memiliki mindset yang baru. Saya tidak boleh dikuasai oleh pikiran yang lama. Apakah itu berarti kalau saya mengucap syukur dalam keadaan saya yang sakit, berarti faktanya saya tidak sakit? Faktanya sakit. Tapi ada dua fakta yang harus kita timbulkan atau kita manifestasikan di dalam kehidupan kita ini. Satu fakta yang mungkin terjadi kepada kita, ya, dalam diri kita, saudara-saudara, saya sakit. Tapi jangan hanya itu aja yang terjadi. Ada juga terjadi apa? Rasa ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah menyiapkan tubuh yang baru bagi saya, bagi saudara, ya. Kalau Kristus nanti datang menjemput kita, Dia sudah menyediakan tubuh yang baru yang tidak akan sakit lagi. Amin. Nah, untuk itu saya harus menimbulkan fakta yang baru juga, atau harus memperlihatkan kepada orang lain bahwa saya tidak hanya semata-mata dikuasai oleh keadaan yang kalut di dunia ini, saya juga punya sukacita. Amin. Benar nggak, saudara? Betul, memang saya sakit, tapi saya juga punya sukacita. Dan saya akan tunjukkan itu, saya berterima kasih pada Tuhan. Saya tidak akan bilang, wah jahat sekali Tuhan itu ya. Kenapa saya sakit, orang lain enggak? Tidak mungkin begitu lagi. Amin, saudara? Iya, benar Pak, iya. Jahat sekali Tuhan itu, memang Tuhan itu enggak adil. Ada orang bilang, pokoknya rasa akulah orang yang paling menderita di dunia ini. Oh ya? Iya kan? Tidak begitu, saudara. Ya. Kita punya mindset yang baru, sehingga dikatakan tadi di ayatnya yang kelima, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Tadi ayat berapa yang ayat 4 belum selesai ya? Sudah selesai belum ayat 4? Belum, bagian terakhir tadi. Kita lengkap baca. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, dalam tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana ini ditelan yang hidup, bukan sekarang, nanti. Itu nanti ya, pada saat kebangkitan. Ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang telah mengaruniakan Roh kepada kita sebagai apa? Sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Karena ada jaminan dari Tuhan, makanya kita tidak akan terus mengeluh. Kita juga akan terus akan melihat bahwa kehendak Tuhan selalu yang terbaik, dan kita bisa mengerti di balik semua yang kita alami di dunia ini, tekanan hidup dan segala macam, ada rencana Tuhan yang terbaik buat kita. Amin. Maka saudara, ayat 6, maka oleh karena itu hati kami, ini udah sampai kemana nih? Tadi masih ada di mana? Di mindset, di dalam pikiran. Sekarang sudah turun kemana? Sudah turun ke hati. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Amin. Amin, saudara. Senantiasa tabah. Tabah karena apa? Tabah karena saudara memiliki kekuatan di dalam pikiran sendiri? Tidak. Ini adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Bisa menjadi tabah. Dan meskipun kami sadar juga ada fakta lain. Ya, jadi ada dua nih yang disadari. Sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Dalam arti, ya, lah katanya sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, kok bisa masih jauh dari Tuhan? Maksudnya masih jauh dari kenyataan pengubahan tubuh kita ini. Amin. Kok bisa jauh? Ya karena kita belum tahu kan kapan Tuhan Yesus datang mengangkat kita kan? Ya, dalam pengertian itu maksudnya bahwa dikatakan masih jauh dari Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang membawa tubuh kita yang baru dan menggantikan tubuh yang lama ini. Tapi tetap tabah. Karena ada suatu pengetahuan yang melampaui
dari hanya sekedar kenyataan yang sementara ini. Amin. Ada suatu pengetahuan yang beyond, melebihi daripada apa yang terlihat oleh kasat mata. Amin. Itulah yang dinyatakan oleh apa? Oleh firman Tuhan. Saudara percaya? Amin. Itu sebabnya dikatakan ayat 7. Sebab ya, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin, saudara. Itu, saudara-saudara. Kalau hidup dalam daging dengan hidup yang lama, itu percaya kalau dia sudah melihat. Maksudnya nuntut apa yang kelihatan dulu, baru dia percaya. Saudara tahu salah satu contoh yang ada Rasul Yesus yang disebut yang menjadi orang yang sering disebut-sebut kalau susah percaya. Siapa namanya? Thomas. Iya. Thomas juga kau ya. Saudara tidak bisa jangan menjadi Thomas. Ya kan? Jadilah menjadi Paulus. Amin, saudara. Kalau Thomas itu dia bilang apa? Aku tidak percaya sebelum aku rugi. Saudara dan saya kalau menggunakan mindset seperti itu. Amin. Tapi pakailah mindset cara berpikir yang diturunkan oleh kepala, yaitu Kristus melalui hambanya Rasul Paulus, dan diteruskan kepada kita. Hidup kami bukan karena melihat, tapi karena kami percaya. Karena itu kepercayaan saya yang harus saya urus dengan baik. Amin. Kenapa? Karena kuncinya di situ. Ya, walaupun saya belum melihat, tapi saya percaya. Kenapa? Karena itulah orang beriman. Ya, amin, saudara. Karena itulah orang beriman terhadap kasih karunia Allah. Saudara percaya Yesus mati di atas kayu salib? Percaya. Lihat enggak? Tidak. Kok bisa saudara percaya? Saudara juga mau mati untuk Yesus, padahal saudara tidak melihat dia. Karena itulah kepercayaan yang ditimbulkan oleh kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan itulah kebenaran Allah yang sesungguhnya. Amin. Itulah yang kita pegang teguh, saudara. Jadi kami percaya bukan karena hidup kami adalah karena percaya, karena beriman, bukan karena melihat. Kenapa? Karena iman timbul dari apa? Dari pendengaran. Itu sebabnya saudara dan saya harus banyak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya saudara-saudara dan saya, kita semuanya, saudaraku, bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki saat ini. Sekarang kita lihat kesimpulan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita lihat Roma pasal 7. Jadi bagaimana kita di tahun yang akan datang, saudara-saudara? Apa yang akan kita lihat? Apa yang akan kita saksikan? Ya, yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, baik pribadi maupun keluarga dan maupun jemaat kudusnya Tuhan. Di Roma pasal 7. Oke. Kita baca dari ayat 1. Ya, langsung saja ayatnya yang keempat. Ya. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Sudah paham ini ya? Sudah tahu kenapa kita mati bagi hukum Taurat? Karena hukum Taurat itu membangkitkan hidup yang lama, keinginan yang lama, saudara-saudara. Ya kan? Keinginan menyembah Tuhan dengan kedagingan, dengan keinginan daging. Nah, memangnya keinginan daging itu ada keinginannya menyembah Tuhan, keinginan daging. Maksudnya saudara-saudara, orang yang menyembah Tuhan tanpa pengertian yang benar, sama seperti orang Israel. Orang Israel itu sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar, alias sia-sia. Saudara, orang yang menyembah Allah dengan pengertian yang benar adalah orang yang hidup dengan kasih karunia Tuhan. Ya, maka dikatakan, sebab itu kamu telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati,
agar kita apa? Berbuah. Ya, berbuah bagi Allah. Amin, saudara. Saudara, Tuhan ingin pakai hidup saudara, ingin berbuah bagi Dia. Dan itu pasti karena menurut kehendak Dia. Amin. Itu pasti karena selaras dengan kebenaran firman-Nya. Itu berarti sesuatu yang spesial yang Tuhan kerjakan di dalam pikiran saudara berdasarkan pengertian saudara terhadap firman-Nya. Amin, Bapak Ibu. Nah, itu berbuah bagi Allah, saudara-saudara. Dan itu bisa saja orang tidak memuji saudara, tidak memberikan pujian dari manusia, bisa saja saudara-saudara, ya. Tapi mendapat pujian dari Tuhan. Amin. Iya, bisa saja orang berpikir, bodoh sekali orang-orang ini, ya kan? Setiap hari firman aja terus yang diomongin, yang dibicarakan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ini tanpa firman Tuhan, benar-benar kita ini akan merugi besar. Nah, di ayat berikutnya, ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, kapan? Dulu. Amin. Waktu kita hidup masih dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Saudara? Nggak paham ya? Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu Alkitab mengatakan di dalam Kolose pasal 3, karena itu pikirkanlah perkara yang di atas. Karena hidupmu tersembunyi di dalam Kristus. Maksudnya bagaimana, saudara? Orang dunia ini tidak akan memuji-muji saudara kalau tidak saudara memperlihatkan secara apa? Secara duniawi. Ya kan? Benar nggak, saudara? Jadi kalau Pak Roy tidak memberikan uang kepada orang yang mengharapkan itu, pasti Bapak dibilang, itu mah bukan orang baik itu, Pak Roy itu. Ya kan? Karena tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan keinginan orang itu. Tapi jangan takut, saudara-saudaraku. Selagi saudara berpikir tentang mindset, pikirkanlah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk bersama dengan Allah. Saudara, pikirkanlah perkara yang di atas, maka saudara pasti berbuah bagi Allah. Saudara, kalau kita berbuah hidup kita bagi Allah, maka apa yang kita alami, apa yang kita lihat dalam diri kita, apa yang kita lihat di dalam keluarga kita, saudara-saudara, apa yang kita lihat di dalam jemaat yang kita layani, kalau benar-benar hidup kita berbuah bagi Allah, apa yang kita lihat, apa yang kita alami, saudara-saudara, ya. Paulus katakan di dalam Roma 5, sebab itu karena kita telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah karena Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup dalam damai sejahtera. Maka damai sejahtera di dalam dirimu sebagai kepala rumah tangga, dalam dirimu sebagai ibu rumah tangga, di dalam dirimu sebagai pekerja, sebagai anak muda, dalam dirimu anak-anak, ya semuanya. Dalam diri kita sebagai gereja, tubuh Kristus sebagai orang-orang kudus, ya. Yang bertambah-tambah, yang berlimpah-limpah kita lihat adalah, yang kita rasakan adalah apa? Damai sejahtera Kristus. Amin, saudara? Iya. Sebagai penutup, saudara, kalau misalnya dikatakan begini, saudara sudah pasti selamat ya, amin? Amin. Tapi ada orang menawarkan, diberikan satu orang yang di ruangan ini 1 miliar, Pak Sinaga ya, 1 miliar, kemudian Pak Roy 1 miliar, Pak Marbun 1 miliar, tapi keselamatan masuk surga dibatalkan. Terima. Bapak terima tantangan itu, Pak Sinaga? Oh, tidak terima. Loh, kenapa Pak? Terima. Iya kan? Nggak bisa dibatalkan. Kalau menurut dunia ini kan harusnya kita pilih apa? Kita pilih uang. Oh iya, itu kalau masih berpikir secara dunia.
Tapi kalau berpikir secara kebenaran firman Tuhan dengan mindset Kristus, oh tidak, lebih dari situ Tuhan sudah berikan pada saya. Amin. Iya. Kalau Tuhan berikan kepada saya rezeki yang terbaik, itu tidak ada yang bisa menghalangi. Amin, saudara. Nah itu, jadi mindsetnya begitu, saudara-saudara. Oh, dari mana didapat itu? Dapat dari mana itu? Oh, saya dapat itu mengerti dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar terus kebenaran firman Tuhan, supaya hidup saudara dan saya semakin dipakai oleh Tuhan di tahun 2022 yang akan datang. Mari kita persiapkan diri kita, saudara-saudara, untuk mengalami perubahan yang mana Tuhan akan mengerjakannya. Dan salah satu perubahan itu yang bisa kita lihat adalah, yang dibutuhkan adalah apa? Yang dibuktikan dengan apa, saudara-saudara? Kalau perubahan itu ada apa? Kecepatan. Amin. Saudara, kalau dengar presiden kita kalau berbicara, dia selalu ingin apa? Iya, cepat, jangan susah nanti berubahnya kalau tidak ada kecepatan. Amin, saudara. Ya. Nah itu, jadi kalau kita udah tahu yang baik, nggak usah berlambat-lambat untuk berubah, langsung yang salah tinggalkan. Amin. Iya, yang salah tinggalkan, langsung pakai yang baru, yang benar. Gitu. Buat apa berlama-lama di situ kan? Itu maksudnya perlu kecepatan, saudara-saudara. Nah, kita pun, saya percaya saudara-saudara dan saya melewati tahun 2021 ini, saudara sudah melihat, barangkali kami sudah mencapai sejauh ini seperti ini dalam kehidupan keluarga kami. Kami 2022 akan lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Amin, saudara. Nah, itu yang penting, saudara. Dan percayalah Tuhan akan mengerjakannya bagi saudara dan saya. Dan mari kita tetap setia kepada firman-Nya, karena itulah kesetiaan yang dihitung oleh Allah sebagai kesetiaan yang bermanfaat bagi kemuliaan nama Tuhan. Siap ya Bapak Ibu Saudara ya? Siap. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan untuk penyataan firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang disingkapkan, yang dibukakan untuk kami bisa melihat bahwa di tahun 2022 yang akan datang, kami tidak berbicara lagi takut atau tidak takut, tetapi kami berbicara tentang kebenaran Tuhan yang dinyatakan lebih besar lagi, lebih luas lagi. Karena kami hidup, bukan kami hidup karena hidup kami lagi, bukan aku lagi yang hidup, bukan kami lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Itulah manusia baru yang kami peroleh, yang diciptakan di dalam kekudusan, dengan kekudusan Allah, kekudusan Kristus. Maka kekudusan itulah yang terus, manusia baru itulah yang terus kami ingin pupuk, dan kami ingin agar Tuhan terus menambah-nambahkan terus hikmat, agar kami sebagai manusia baru, orang-orang percayanya Tuhan, kami bisa membuktikan mana yang terbaik, yang excellent, yang di hadapan Tuhan. Dan kami percaya, kami pun akan dipercaya di hadapan manusia, karena Tuhan bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku. Saya kembalikan kepada Pak Sinaga untuk memimpin kita selanjutnya.